Apakah benar? Nih, kita mulai ya. 3, 2, 1. Semua viewers, kalian tuh kalau pakai kabel extension yang kayak gimana sih? Yang kayak gini atau yang kayak gini nih? Ribet gak sih? Apalagi sekarang tuh udah zamannya sebenarnya tuh apa-apa ya serba smartphone lah ya. Intinya semua yang serba mudah dan kita tuh bisa atur aja gitu dari handphone. Nah, saya ada kabel canggih yang bisa kalian atur cuma dari HP aja. Tapi bentar, sebelum itu kita ilangin dulu ya kabel-kabel ini. Nah, alat itu adalah ini dia. Namanya adalah Bardi Extension Power Strip. Siapa sih yang nggak tahu brand Bardi? Semua alat-alatnya tuh bisa kita kontrol cuma dari handphone aja. Seperti contohnya ya mungkin yang kalian tahu itu adalah smart lamp gitu. Mungkin kalian udah banyak pakai lah. Nah, kalau yang ini itu adalah kabel extension panjang dari Bardi yang pastinya kalian juga bisa kontrol cuma dari handphone aja guys. Oke, kita mungkin langsung aja kali ya kita unboxing ini alatnya. Nah, kalian kalau misalkan beli ini kalian akan dapetnya seperti ini nih. Dan tebak guys, ini harganya berapa? Ini kalau segini ya, kalau materialnya kalau misalnya kita lihat, ini udah oke banget sih. Kayak nggak yang ece-ece gitu loh. Dan ini harganya tuh cuma 300 ribuan aja gitu. Kalau di toko online, kalian bisa cek lah di e-commerce yang ada. Dan kalian itu kalau misalkan beli udah dapet sama manual booknya nih, manual booknya kayak gitu nih. Nah, nanti dari manual booknya ini kalian bisa lihat nih cara gimana kalian cara nyambunginnya ke handphone tuh seperti apa sih. Ini gampang banget gitu. Jadi kalian bisa ikutin aja langsung manual booknya atau kalian bisa nonton di sini aja. Kita akan tunjukin kayak gimana bakal cara nyambunginnya gitu. Nah, kalau misalkan dari manual booknya ini dia bilang ini untuk kalian harus punya aplikasi Bardi dulu ya. Nih, harus punya aplikasi Bardi dan kalian harus register di sana. Kalian bisa download di App Store ataupun di Play Store. Jadi yang Android bisa pakai, iOS juga bisa juga pakai gitu. Nah, ini mungkin kita harus colok dulu. Nah, kita coba colok dulu. Nah, ini udah dicolok. Cuma emang nggak langsung nyala ininya. Di sini dia bilang kalau misalkan harus diteken agak lama. Nah, sampai kedap-kedip seperti ini. Gitu. Kedap-kedip seperti ini. Baru deh kalian buka nih aplikasinya. Di sini tampilan utamanya itu adalah seperti ini. Kalau di aku. Gitu. Nah, di sini kalian bisa pencet tombol plus di pojok kanan atas dan kalian bisa pilih add device. Nah, di sini kan ada banyak ya, ada rata-rata LED bulb gitu-gitu. Nah, kalian bisa cek nih di bagian home and living itu gak ada, adanya di electrical. Nah, di sini ada namanya extension power strip. Nah, kalian di sini tuh harus ke connect sama WiFi. Kalau misalnya kalian gak ke connect sama WiFi, dia akan keluar notifikasi seperti ini. Gitu. Ya, kalian harus connect dulu nih ke WiFi-nya. Bentar, aku coba sambungin dulu ya. 2 hours later. Udah tersambung sama WiFi, kita langsung masuk ke aplikasinya lagi. Nah, di sini udah nih. Udah keluar. Ini juga aku harus masukin WiFi lagi. Masukin password lagi.
Nah, tadi aku udah masukin, terus akan keluar seperti ini. Gitu. Nah, ini kan aku udah pencet nih. Tadi tombolnya udah ke reset gitu kan. Jadi kalau misalkan udah sesuai, udah kedap-kedip seperti ini. Udah kedap-kedip seperti ini. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Nah, aku tinggal checklist aja confirm indikator rapidly blink. Nah, dia akan nyari device-nya, guys. Keren banget sih. Maksudnya kayak kapan lagi gitu loh. Maksudnya stop kontak, tapi lu bisa atur lewat handphone. Gitu. Nah, ini dia masih nyari. Ditunggu aja. Nggak sampai 5 menit sih, kayak 1,5 menit ya. Tuh. Oke. Mungkin ini kita percepat aja sampai udah tersambung. Nah, ini dia nih kalau misalkan udah selesai kayak tadi, kita kan langsung ya, kita langsung percepat gitu. Ini tuh udah terkonfirm, dia tuh udah ke-connect sama kita. Nah, tinggal kita pencet done. Nah, dia akan keluar seperti ini, guys. Gitu. Untuk tampilannya sih menurut aku ini oke banget ya. Maksudnya enggak yang simple ece-ece gitu loh. Tuh. Kalian bisa lihat nih di sini. Ada switch 1, switch 2, terus ada juga yang paling bawah tuh USB. Nah, kelihatan ya. Gitu. Nah, ini kan gampang banget, maksudnya dia udah kasih tahu nih switch 1, switch 2, switch 3, switch 4 sama USB-nya tuh yang ini nih, guys. Jadi kalaupun tanpa kepala charge-nya, kalian bisa gitu. Kalau sekarang kan banyak ya alat-alat yang kalian beli tapi kepala charge-nya tuh nggak ada gitu. Nah, ini kalian juga bisa pakai di yang bagian USB ini, gitu guys. Nah, untuk USB output sendiri ini itu dia kekuatannya itu adalah 5 volt dan 2 ampere. Memang nggak fast charging sih, mirip kayak power bank, tapi setidaknya kan nggak cuma 1 ampere gitu ya. Jadi cukup standar lah gitu. Nah, mungkin kita coba kali ya yang switch 1 sampai 4 tuh yang mana aja sih? Nih, kan aku pencet yang ini. Nah, itu pasti ada yang nyala nih. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya di kamera, tapi di sini kalau misalnya tadi kan aku nyalainnya yang switch 1, di sini tuh ada apa? Ada tombol apa? Warna lampunya kecil warna biru. Ini posisinya dia lagi nyala. Kayak gitu. Nah, mungkin yang switch 2-nya aku coba nyalain. Tuh. Dan biasanya kalau misalnya aku aktifin itu akan ada bunyi tek tek kayak gitu, guys. Nah, ini coba aku nyalain sampai switch 4-nya. Gitu. Dan USB-nya juga aku nyalain. Nah, udah. Dan aku mau kasih tahu ke kalian lagi, ini keren banget. Karena bisa kalian countdown. Ada pilihan countdown-nya. Baik dari masing-masing switch ini ataupun USB-nya, kalian kalau misalkan mau pakai buat charge, kadang kan ada orang yang nggak mau nge-charge-nya itu didiemin semalaman kayak gitu karena takut kesehatan baterainya itu terganggu. Tapi untuk yang ini kalian bisa atur berapa lama gadget kalian mau di charge. Itu caranya adalah misalkan kita pakai yang switch 1 ya. Yang switch 1, di sini tuh ada pilihan mau diatur nih berapa jam. Misalkan aku pilih rata-rata mungkin 6 jam cukup kali ya. Atau mungkin 3 jam. Gitu. Nah, 3 jam deh. 3 jam. Nah, kalau kalian udah pencet oke, tuh, di sini ada tulisannya nih, device will off over 3 hours. Kayak gitu.
Nah ini mungkin kita coba aja ya. Ini kita offin dulu deh. Kita coba dulu. Mana nih? Nih misalkan pakai charge ini. Agak kenceng ya. Oh, bentar guys. Kayaknya mesti aku matiin dulu biar kelihatan nih. Nggak mau. Jadi ini udah posisinya udah tersambung. Nah, ini kan di switch 1 aku harus nyalain. Nah, udah nyala dia. Oke, nanti akan terlihat ya. Di bagian charge-nya harusnya kelihatan. Nah, handphoneku udah getar tuh. Itu buktinya udah ke charge. Gitu. Nah, ini aku mau coba fiturnya dia yang countdown tadi. Kita coba di 1 menit ya. Kita coba di 1 menit. Apakah bekerja nih countdownnya? Oke. Mungkin nanti boleh dikasih ya di bawah ini apa stopwatch. Apakah benar? Nih kita mulai ya. 3, 2, 1. Oke. Kita tunggu nih sampai 1 menit. Nanti apakah dia akan mati atau enggak? Nih mungkin kelihatan nggak sih di kamera? Kalau misalnya ini tuh lagi nyala. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Mungkin nanti aku kasih tau aja sih. Gitu. Nah harusnya kalau misalnya emang countdown ini beneran efektif, dia akan mati kalau misalnya 1 menitnya itu udah habis. Dan itu bener-bener berfungsi banget sih, maksudnya bermanfaat banget untuk kalian yang kalau misalkan mau ngejaga baterai laptop, baterai HP, atau baterai gadget-gadget kalian untuk nggak overcharge. Jadi ini fitur yang cukup membantu gitu. Harusnya sih udah mau selesai ya. Harusnya udah mau selesai nih. Nah, tuh tadi dia bunyi langsung kayak mati tek tek kayak gitu. Dan menurut aku ini berfungsi banget sih. Dan selain countdown, ada juga fitur namanya schedule di sini. Ada juga ada pilihannya hampir mirip-mirip kayak tadi. Ada switch 1 sampai 4 sampai yang USB. Gitu. Nah, bedanya adalah kalau untuk yang schedule ini kalian bisa pilih kapan dia nyala. Bukan kapan dia nyala sih, kayak itu juga bisa, tapi kalian bisa pilih juga kayak misalkan hari apa aja gitu loh. Hari apa aja, terus dari jam berapa jam, seperti itu ada di fitur yang schedule. Jadi menurut aku lebih lebih lengkap aja sih, lebih komplit kalau untuk yang fitur schedule ini. Dan ada pilihan notification-nya. Kalau misalkan memang udah selesai gitu, nanti dia akan muncul kayak gitu. Dan menurut aku ada lagi sih fitur yang sebenarnya ini oke banget. Kayak aku berasa ini udah next level sih. Bentar, aku coba dulu. Jadi di sini kalau misalkan kalian cek di pojok kanan atas, itu tuh ada yang titik 3. Nah di sini tuh ada yang third party control, ada Alexa, Google Assistant, Dual OS. Nah aku kan pakai Google Assistant ya, jadi menurut aku nih, pas aku pilih Google Assistant, relogin, kalian bisa login pakai akun Google kalian. Nah, continue, agree. Oke, ini lagi.
Sync. Nah, ini tampilannya beda lagi nih teman-teman, dibanding dari yang aplikasi Bardi tadi. Ini tampilannya, tapi dia sama, kayak ada tulisan switch 1 sampai 4 sampai yang USB kayak gitu. Nah, tapi bedanya kalau yang ini kamu tuh bisa pakai suara. Bentar ya, aku coba bedroom misalkan, continue. Nah, kalian bisa pilih nih, maksudnya ini tuh dipakai di ruangan apa, di bedroom kah, living room kah, atau gimana. Nah, ini udah masuk nih. Di sini kan sama aja ya, ini posisinya lagi pada off semua dari stop kontak 1 sampai 4 dan USB-nya. Nah, ini kalau misalnya aku pencet, dia juga akan nyala kayak gitu. Tapi aku mau kasih ke sampai belepetan tuh. Aku mau kasih lihat kalian fitur pakai yang suara. Smart Socket On. Nah, ini posisinya udah nyala semua. Gitu. Mungkin nggak kelihatan ya, tapi ini posisinya udah nyala semua nih. Gitu, teman-teman. Smart Socket Off. Coba. Tuh. Langsung mati. Kayak gitu. Jadi maksudnya kayak keren banget, kayak Iron Man gak sih, maksudnya bisa ngomong sama Jarvis gitu kan, dia bisa on bisa off. Ya nggak kayak Iron Man juga ya, maksudnya ini kan cuma stop kontak gitu ya. Cuma udah next level banget karena kalian bisa atur pakai suara kayak gitu. Terus bisa kalian schedule juga kapan mau nyalanya, kapan mau matinya. Terus apa ya? Kayak udah bukan stop kontak biasa aja gitu, kayak colok. Terus udah kalian tungguin kayak gitu. Menurut aku ini udah oke banget sih. Dan kalau misalkan nanya panjang kabelnya, ini sekitar 2 meter sih ya. Sekitar 2 meter dan cukup panjang juga kayak gitu. Kalaupun mau ditambah lagi kayak pakai roll kabel yang biasa, ya itu mungkin bisa juga gitu kan. Kalian tinggal tambahin aja kayak gitu. Dan untuk harganya tadi aku udah sempet bilang kalau misalkan ini harganya 300 ribuan aja. Kalian udah bener-bener berasa kayak ini future banget gitu kan. Kayak misalnya bisa atur pakai suara, bisa atur pakai handphone. Itu semuanya udah gampang banget kayak gitu. Dan aku expect banyak sih kalau dari Bardi. Kayak misalnya selanjutnya tuh kira-kira mereka bakal keluarin barang apa gitu yang bermanfaat nih untuk kita di era digital sekarang kayak gitu. Dan mungkin itu aja kali ya yang bisa aku review dari Bardi, produk Bardi 1 ini kayak gitu ya. Dan mungkin kalian punya alat-alat unik lainnya yang mungkin mau kita review selanjutnya, kalian bisa komen di kolom bawah. Atau kalian juga punya alat tapi kalian bingung cara aplikasiinnya gimana, cara pakainya kayak gimana, kalian juga bisa komen di bawah kayak gitu. Dan mungkin jangan lupa untuk nyalain lonceng dan subscribe Binus TV channel, jadi kalian gak ketinggalan episode selanjutnya. Itu aja dari saya, Felis. Bye, sampai jumpa di episode selanjutnya.